alasan supaya aku bisa tidur di rumahmu? Karena engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Apa amalmu? Kulihat engkau tidak baca Quran di malam hari, bukan enggak baca sama sekali, tidak banyak baca Quran di malam hari. Aku tahajud, engkau tidak tahajud. Kenapa engkau pula yang masuk surga? Apa jawaban orang itu? Rasulullah tahu bahawa aku tidak punya sifat dengki pada manusia lain. Jadi kalau bisa kita hilangkan, ini salah satu jalan menuju surga. Ketika kita bertemu dengan anak-anak, maka seandainya mereka berbuat baik, al-madhu alaihim, pujilah kebaikan mereka. Jadi kalau mereka berbuat baik, pujilah mereka, jangan lupa puji. Memuji anak-anak tidak mengapa, karena itu menambah semangat mereka berbuat baik. Yang jangan sering-sering kita puji itu orang tua, karena pujian kita kepada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung masih dalam pembahasan tentang adab ketika bertemu dengan anak-anak. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa salah satu adab yang harus dipelihara ketika bertemu dengan anak-anak atau dengan anak kandung kita sendiri bahkan, yaitu bersikap adil di antara mereka. Jadi seandainya kita bertemu mereka lalu memberi hadiah, maka berilah hadiah dengan cara yang adil. Jangan membeda-bedakan kasih sayang di antara anak-anak kita, karena ini akan menyebabkan perkara yang fatal, yaitu hilangnya kehormatan mereka, hilangnya kehormatan kita di depan mereka, dan kemudian putusnya silaturahim di antara sesama anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita memperlakukan anak-anak kita dengan cara tidak adil. Bahkan dalam urusan menghibahkan harta, maka wajib berlaku adil. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, ketika kita berjumpa dengan anak-anak, ada berikutnya yaitu du'a'uhum bi ahabbil asma' ilaihim. Panggillah mereka dengan panggilan yang mereka sukai, atau panggillah mereka dengan panggilan yang baik. Nah, jadi ini yang diajarkan adalah ketika bertemu dengan anak-anak, hendaknya kita membiasakan diri untuk memanggil mereka dengan panggilan-panggilan kasih sayang, karena itu adalah doa dari kita kepada mereka. Lafaz yang dikeluarkan oleh seorang mukmin didengarkan oleh Allah, didengarkan oleh malaikat. Yang buruk dicatat, yang baik disimpan untuk dijadikan sebagai rahmah
bagi anak-anak kita. Tidak ada yang terlewatkan satu lafaz pun dari sisi Allah. Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Satu lafaz engkau ucapkan maka tercatat di sisi raqib dan atid. Ini kalau kita buka tafsir, para ulama ahli tafsir mengatakan baik kalimat itu yang keluar kalimat yang berbentuk kebaikan ataupun berbentuk keburukan, semua dicatat oleh malaikat. Namun nanti baru dipisahkan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalimat kita ketika memanggil anak hendaknya dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi jangan asal-asalan memanggil panggilan untuk anak-anak. Kita ini bukan orang barat yang mengatakan tentang tidak ada arti nama. Kita seorang mukmin yang mempunyai arti di setiap nama. Makanya Rasulullah sering ketika mengetahui nama anak sahabatnya punya arti yang jelek, maka Rasulullah mengganti dengan yang baik. Bahkan salah satu anak Umar bin Khattab dalam hadis itu diberi nama oleh Umar di masa jahiliyahnya, anak perempuan diberi nama Asiyah. Asiyah itu yang suka berbuat maksiat, tapi itu diberi nama di masa jahiliyah Umar, Asiyah. Begitu bertemu dan diketahui oleh Rasulullah setelah Umar masuk Islam, Rasulullah menyuruh Umar untuk mengganti nama itu dengan Jamilah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, disuruh ganti dengan nama Jamilah. Jadi nama itu sangat bermakna. Kalau tidak, Rasulullah tidak akan memperhatikan masalah itu. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, inna ahabbal asma' indallah, nama yang paling disukai di sisi Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Cuma kita hari ini kayak segan sedikit memakai nama itu. Dengan dunia modern hari ini, tentu kita kadang-kadang merasa tidak cocok. Jangankan bapak-bapak, yang memberi ceramah pun tidak punya nama Abdullah dan Abdurrahman. Tapi begitulah pentingnya nama di dalam Islam. Dilarang memanggil dan memberi nama yang buruk. Maka ketika kita memanggil anak-anak kita, panggillah dengan panggilan yang berbentuk kasih sayang. Dan ini banyak sekali hadis Nabi sebagai contoh bahawa Nabi itu tidak asal-asalan memanggil nama ketika bertemu dengan anak-anak. Di antara hadis-hadis yang disebutkan yaitu Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan panggilan dengan bahasa ya ghulam, ya ghulam inni u'allimuka bikalimat. Juga ada hadis, dalam hadis yang lain ketika Rasulullah ingin mengajarkan anak-anak untuk makan dengan tangan kanan, Rasulullah memanggil dengan bahasa ya ghulam samillah wa kul biyaminik. Jadi panggilan ghulam, ghulamun itu artinya anak-anak kecil yang beranjak menuju ke remaja. Jadi dipanggil dengan bahasa wahai anak muda. Begitulah kira-kira wahai anak kecil yang akan tumbuh menjadi muda atau remaja. Jadi Nabi sering memanggil kalimah bertemu anak-anak dengan ya ghulam. Dalam hadis yang lain Nabi mengajarkan anak-anak dengan memanggil ya bunayya iza dakhalta ala ahlik fasallim. Wahai anakku. Jadi bunayya itu di atas kalimat ya ibni. Jadi bunayya itu sudah panggilan puncak kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku yang ku sayang. Wahai anakku yang ku sayang,
kalau engkau masuk ke rumah fasallim, atau bertemu dengan keluargamu fasallim, berilah salam. Jadi Nabi mengajarkannya dengan lebih dahulu memanggil panggilan yang berbentuk kasih sayang. Lalu kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi pernah memanggil, ya bunayya in qadirta an tusbah wa tumsi wa laysa fi qalbika ghish li ahadin faf'al. Wahai anakku yang tersayang, padahal yang dipanggil ini anak sahabatnya, tapi Nabi manggil dengan kalimat ya bunayya. Wahai anakku, kalau engkau bisa hidup pagi dan sore tanpa ada rasa hasad dan dengki kepada orang lain, lakukanlah setiap hari, kata Nabi. Jadi berusahalah hidup wahai anakku dengan keadaan tidak ada hasad dan dengki kepada orang lain. Ini pelajaran paling penting, Pak. Karena yang paling banyak menyebabkan kita jatuh dalam dosa adalah sifat hasad, dengki. Orang yang tidak punya sifat hasad atau berusaha menghilangkan kedengkian di dalam hatinya, itu pernah dijamin oleh Nabi salah seorang sahabat masuk surga. Jadi ketika Nabi duduk dengan para sahabat dalam masjid, ada seseorang yang mendatangi masjid, tapi Nabi sudah lebih dahulu mengucapkan, kalau kalian ingin melihat penduduk surga, tunggulah sebentar lagi. Ternyata masuk orang itu. Lalu besoknya Nabi duduk lagi, Nabi mengatakan, kalau engkau ingin melihat penduduk surga, tunggulah sebentar lagi. Ternyata masuk dia lagi. Besoknya Nabi mengatakan, engkau ingin melihat penduduk surga, tunggulah sebentar lagi. Dia lagi. Ini mukjizat Nabi, sudah tahu siapa yang datang sebelum datang orang itu. Akhirnya Abdullah bin Amir mengecek apa amalan orang itu. Jadi Abdullah bin Amir pura-pura ribut dengan ayahnya, beralasan ribut dengan ayahnya dan minta izin untuk menginap di rumah orang itu. Ternyata amalnya tidak banyak. Salat tahajud enggak bangun. Ketika Abdullah bin Amir salat duha, dia pun enggak ada di rumah karena menggembala kambing. Abdullah bin Amir baca Quran di rumahnya di tengah malam, dia tak baca Quran, dia tidur. Maka semakin heranlah Abdullah bin Amir, ada apa ini? Kenapa dia pula yang dijamin masuk surga? Akhirnya setelah 3 hari, dia lihat ternyata amalnya tidaklah seperti yang dia duga. Akhirnya dia bertanya. Dia mengatakan, aku sebenarnya tidak ribut dengan ayahku, tapi aku beralasan supaya aku bisa tidur di rumahmu, karena engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Apa amalmu? Kulihat engkau tidak baca Quran di malam hari. Bukan enggak baca sama sekali, tidak banyak baca Quran di malam hari. Aku tahajud, engkau tidak tahajud. Kenapa engkau pula yang masuk surga? Apa jawaban orang itu? Rasulullah tahu bahwa aku tidak punya sifat dengki pada manusia lain. Jadi kalau bisa kita hilangkan, ini salah satu jalan menuju surga. Jangan terlalu banyak mengurusi hidup orang yang kira-kira tidak berkepentingan dengan urusan agama. Dia kaya, biar kaya. Alhamdulillah kita miskin daripada kita kaya tapi miskin. Kan bagus miskin tapi terasa kaya. Jadi biarkan hidup orang. Jangan terlalu diurus kalau tidak berhubungan dengan agama. Jadi Nabi menasihati anak-anak, kalau ketemu memanggilnya ya bunayya. Kemudian ketika Mughirah bin Syu'bah selalu bertanya kepada Nabi tentang perihal Dajjal, ini juga dalam hadis sebutkan. Jadi Mughirah ini dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun 'anid Dajjal aksar mimma sa'altuhu anhu. Tidak ada yang bertanya ke Nabi tentang Dajjal yang lebih banyak kecuali aku, kata Mughirah. Jadi asal ketemu Nabi, beliau nanya-nanya masalah Dajjal, keadaan Dajjal, kapan bangkitnya, begini dan begini. Nabi menjawab, faqala li. Lalu Nabi menjawab pertanyaanku dengan dimulai kalimat, ai bunayya, wahai anakku. Jadi ini kasih sayang Nabi pada anak-anak. Mughirah masih kecil pada waktu itu. Ini Nabi langsung mengatakan, wahai anakku. Jadi baru dijawab tentang Dajjal. Kemudian Nabi juga kadang-kadang kalau bertemu dengan anak dari salah satu
temannya, sahabatnya, beliau juga sering mengatakan ibna akhi, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Jadi seperti seakan-akan itu anaknya sendiri, wahai anak saudaraku. Barulah dinasihati. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Abbas masih kecil, beliau diajak berboncengan dengan Nabi. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di belakang unta Nabi. Lalu kemudian faqal, Rasulullah mengatakan kepadaku di atas unta itu, apa kata Nabi? Ya ghulam, wahai anak muda, maksudnya wahai anak kecil yang menuju remaja, ala u'allimuka kalimat yanfa'uka Allah bihinna, maukah engkau kuajarkan kalimat-kalimat yang sangat bermanfaat untukmu? Faqultu bala, aku menjawab tentu ya Rasulullah. Faqal, lalu Rasulullah mengatakan, ihfazillah yahfazak, jagalah semua hak Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini nasihat Nabi pada anak-anak, tapi panggilannya panggilan kasih sayang. Nah, banyak sekali bapak-bapak ibu yang Nabi menyebutkan tentang panggilan-panggilan terbaik. Nah, ini pelajaran bagi kita, bahawa kita kalau ketemu sama anak-anak, itu panggilannya yang baik. Kalau kita orang Aceh, panggillah anak mertua, anak mertua long, anak sayang long, anak long sayang, sayang anak long. Balik-balik itu ajalah Pak. Jadi harus ada. Kalau anak-anak memanggil kita sambil lewat di jalan, dia main-main, dia panggil misal bapa, apa ya panggil misal, jawabnya ya wahai anakku, atau wa nenek lu. Walaupun itu anak orang, jangan benar-benar merasa anak sendiri, Pak. Nanti dia lapor mamaknya bermasalah itu. Ya. Tapi panggilan itu panggilan kasih sayang, dan efeknya kuat sekali. Para ulama mengatakan dia akan mengikat hati antara kita dan dia. Jadi timbul kasih sayang. Jadi anak-anak itu begitu dengar kita panggil kasih sayang, dalam hatinya apa? Berbunga-bunga, dia merasa dekat. Maka coba lihat anak-anak yang sudah sering kita panggil dengan bahasa yang baik, itu rasanya ingin dekat terus dengan kita. Anak-anak kandung kita begitu ketemu kita panggil dengan panggilan yang baik, dia nempel dengan kita. Itu apapun kita nasihati dia dengarkan. Ini efek daripada panggilan yang baik. Jadi jangan sampai kita panggilan yang buruk. Kadang-kadang orang hari ini asal-asal saja panggilan sama anaknya. Kadang-kadang kalau orang-orang modern sekarang panggil ke anak coy, panggil dia panggil anaknya bapak, coy, katanya coy, habis itu apa lagi tu, macam-macam. Nanti ada yang kadang-kadang tak menyahut pun, dia panggil hana mupu igop Kak Imdro kementang. Inilah tanda-tanda anak itu menjauh dan kita tidak menanamkan kebaikan padanya. Kalau kita sering manggil dengan panggilan yang baik, maka dia akan jadi orang baik, karena panggilan itu berefek pada ketenangan hati. Makanya kadang-kadang kita kan sering kasih nama anak dengan namanya para nabi. Itu apa maksud kita kasih nama anak dengan nama para nabi? Sering kan Muhammad, hampir rata-rata kita Muhammad, Muhammad Nasir, Muhammad Nazir, Muhammad ini. Kenapa harus pakai nama nabi semuanya? Karena kita berharap semoga dia berakhlak seperti akhlak nabi. Maka tidak ada yang kasih nama Fir'aun sampai hari ini. Muhammad Fir'aun pun tak ada. Tak ada. Kenapa? Semua mencoba menjauhkan diri dari buruknya anak. Makanya waktu kita panggil tu, masukkan ke hati panggilan itu, sehingga benar-benar kita berharap, ya Allah, semoga anakku ini baik sebagaimana nama yang kau panggil untuknya. Nah, ini pelajaran sederhana tetapi paling penting untuk kita biasakan.
Jadi kalau dipanggil mak anak atau kita panggil anak, jangan sampai tidak ada makna. Orang Aceh kadang-kadang panggil anak, itu biasanya orang-orang yang enggak pernah ikut pengajian, enggak tersentuh agama, itu dipanggil anak, dipanggil. Kata dia dari jauh. Kata kena boleh. Itu apa? Apa makna itu kalau ditambah lagi yang lebih parah lagi, jen kajak kena boleh. Jen dipanggil. Sigam misalnya, sigam itu apa panggilan itu? Ini makanya orang saleh berilmu menggunakan semua kesempatan yang keluar dari mulutnya untuk membuat kebaikan pada anak. Baik, ini perkara yang perlu kita biasakan ketika kita bertemu dengan anak-anak kita. Kemudian satu lagi, kemudian baru kita bertanya jawab. Berikutnya, ketika kita bertemu dengan anak-anak, maka seandainya mereka berbuat baik, al-madhu alaihim, pujilah kebaikan mereka. Jadi kalau mereka berbuat baik, pujilah mereka, jangan lupa puji. Memuji anak-anak tidak mengapa, karena itu menambah semangat mereka berbuat baik. Yang jangan sering-sering kita puji itu orang tua, karena pujian kita kepada orang malah menyebabkan jatuhnya dia ke dalam kesombongan. Apalagi yang kita puji sebenarnya orang yang tidak layak kita puji, tapi kita puji-puji, maka kita ini disebut bukan pemuji tapi penjilat. Orangnya tidak baik, ahli maksiat, kita puji-puji, kita bela, kita dukung, dia makin menjadi-jadi maksiatnya, kita disebut penjilat. Tapi anak-anak itu dia enggak penting tentang pujian itu akan membuat dia kemaksiat, tidak. Malah semakin dipuji anak-anak, semakin dekat dengan kebaikan. Jadi kalau dia berbuat baik, pujilah. Setelah dia antarkan gelas minuman untuk kita, ucapkanlah terima kasih, pujilah dia. Kita bilang, careng tan, Masya Allah, pintar sekali anak ini. Itu anak-anak, Pak, senyumannya itu menunjukkan berbunga-bunganya hati. Dia senang, besok dia buat lagi tu, dia buat lagi kebaikan. Makanya sering-sering puji, jangan begitu sudah anak-anak berbuat baik sama kita, kita ini kaku sekali, diam saja. Piring diantar ke kita, isinya buah-buahan untuk ayahnya, diantar, dia taruh di atas meja kerja kita, kita diam saja, itu tidak baik. Pujilah dia, terima kasih nak, Masya Allah, pintarnya, Masya Allah, baiknya. Itu baik untuk anak-anak. Dan mereka enggak ada sifat ria. Anak-anak itu enggak berlaku sifat ria, karena mereka melakukan sesuatu polos, keluar dari sanubari. Kita yang suka mendapatkan pujian, kita suka dapat pujian, dan ada dibarengi dengan sifat ingin terus dipuji. Anak-anak itu terlalu ikhlas, mereka berbuat baik ikhlas tanpa mengharap pujian, tapi ketika kita puji, mereka akan mengulang-ulang kebaikan. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari itu diceritakan oleh Ibnu Umar dalam hadis yang lumayan panjang tentang mimpi sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini menceritakan mimpinya kepada Hafsah menceritakan kepada Rasulullah. Apa mimpi Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud masih kecil, lalu dia mengatakan bahwa aku bermimpi, bahwa dia pada suatu malam tidur di masjid, lalu dia bermimpi bahwa ada dua malaikat yang membawanya ke neraka. Lalu kemudian ketika dia berada di neraka, dia menemui orang-orang yang lain di neraka itu. Lalu dia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian malaikat datang yang lain dan mengatakan kepada Ibnu Mas'ud dalam mimpi itu, jangan khawatir,
engkau tidak akan masuk ke neraka ini, kata malaikat. Nah kemudian Ibnu Mas'ud paginya cerita ke Hafsah, ini masih kecil nih. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab sekaligus isteri Nabi. Nah isteri Nabi cerita ke Rasulullah bahwa Ibnu Mas'ud mimpinya begini. Sebenarnya menceritakan mimpi itu tidak boleh, tapi karena yang dihadapkan ke Rasulullah boleh. Ya. Kita ini Pak, kalau mimpi itu jangan cerita, apalagi mimpi buruk. Jangan cerita, karena nanti dimanfaatkan oleh syaitan. Nah, itu cara membuat syaitan putus langkah kalau kita mimpi. Makanya sering kita kan ketika mimpi kita cerita sama orang yang kita cerita pun tidak berilmu. Sekarang yang diberikan izin oleh Allah untuk mentakwilkan mimpi sepanjang sejarah itu adalah para nabi, terutama Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang diberi izin untuk mengetahui rahasia mimpi. Yang lain tidak. Nabi Muhammad tahu dengan izin Allah. Kita tidak. Ceritanya sama seseorang, cerita sama tetangga bahwa kita mimpi gigi kita yang atas tanggal. Langsung tetangga itu mengatakan, berarti ada yang meninggal di garis atasmu, bisa mama, bisa bapak. Semenjak itu kita sudah mulai nggak pas lagi, tidur nggak pas. Kalau gigi bawah tanggal, nah kita berarti ada yang meninggal di bawah. Itu takwil menyesatkan, sehingga kita susah. Kita susah, hidup kita susah gara-gara ditakwilkan sama orang yang tidak punya ilmu. Ibnu Mas'ud menceritakan ke Nabi. Nabi begitu dengar cerita dari Hafsah tentang Ibnu Mas'ud ini, beliau mengatakan begini, kasih tahu Abdullah, dia adalah sebaik-baiknya orang. Seandainya dia terus istiqamah melakukan salat di tengah malam. Nah, itu nasihat Nabi kepada Ibnu Mas'ud melalui Hafsah. Maksudnya Nabi memuji, wahai Ibnu Mas'ud, teruskan salat malammu, jangan berhenti. Engkau tidak akan menyentuh neraka kalau engkau terus-terusan salat malam. Jadi dipuji-puji oleh Rasulullah tentang keadaan yang telah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, sering-seringlah puji anak dalam kebaikannya. Habis salat pujilah dia. Habis solat puji, kalau dia mau berjamaah pujilah dia sambil pulang. Kayak ginilah yang bapak harapkan. Nanti sambil pulang belikanlah dia hadiah, beli latu-latu itu. Udah lama dia minta latu-latu, dia sudah mau berjamaah, belilah. Yang 15.000, jangan beli kalau 20.000 ibu nggak. Jadi Masya Allah, anak semangat, besok jamaah lagi, dipuji lagi, besok jamaah lagi. Begitu berhadapan dengan anak-anak. Tapi dengan orang dewasa jangan, karena akan membuat satu keburukan yang lain dalam dirinya. Jadi hidupnya sudah penuh dengan puji-pujian. Baik, ini dua perkara malam ini yang kita belajar dari Nabi, bagaimana cara ketika kita bertemu dengan anak-anak kita.